Pak Kadis itu mana Bu? Kadis ada? Sama Pak, sosialisasi Sama. Oh. OPD Oh, kabupaten. saya nggak kalau begitu itu di sini kami tanya Pak Kadis juga gitu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan itu bisa semuanya diterima, dan karena ini adalah yang kami sampaikan adalah sebuah regulasi dan kebijakan yang nanti kita kawal bersama. Mudah-mudahan di tahun ini seperti halnya tahun-tahun sebelumnya 2019 dan 2020 yang sudah berjalan bisa berjalan dengan lancar di tahun ini juga. Bapak, Ibu, bahwa PPDB di Kabupaten Purwakarta itu dibagi menjadi dua model. Model luring, langsung tatap muka untuk peserta didik TK. Yang kedua model daring atau online untuk peserta didik SD dan SMP. Kalau model daring itu untuk SD memang baru 2 tahun. Untuk model online itu untuk SMP sudah 3 tahun berjalan lancar. Ini tahun ketiga. Pada prinsipnya PPDB kita itu satu prinsip merata, jujur dan berkeadilan, serta non diskriminatif. Itu 4 itu yang kita kedepankan. Merata, berkeadilan, kemudian non diskriminatif dan jujur. Karena kalau 4 ini semuanya sudah pegang dari hulu sampai ke hilir, saya pikir toolnya juga sudah disiapkan. Saya pikir kita tidak akan ada problem masalah di kemudian hari. Untuk jenjang PAUD, kita serahkan kepada tingkat satuan pendidikan untuk menerima peserta didik baru yang dari masyarakat langsung. Tentunya kita berharap dan mohon bantuan kepada Komisi 4 dan Dewan pada umumnya. Kita memohon kepada agar seluruh masyarakat yang punya anak usia dini umur 3 sampai dengan 6 tahun itu supaya bisa disekolahkan masuk ke lembaga-lembaga PAUD atau TK. Jangan sampai ada anak-anak kita yang belum terdaftar di lembaga formal. Kenapa? Karena ini tentunya kita ingin mengejar angka partisipasi murni kita terhadap anak-anak usia dini. Itu kendala kita. Karena masih banyak masyarakat kita yang tentunya bukan tinggal di perkotaan, masih belum bersedia menggiring anaknya untuk bisa mengikuti pendidikan formal di PAUD atau TK. Itu Bapak. Kemudian untuk PPDB SD, tanggal 3 besok sudah akan dimulai penerimaannya jam 00 pukul 24 lewat 1 menit sudah time dimulai untuk SD sampai dengan tanggal 20. Nanti secara rinci oleh tim kami akan dijelaskan sampai tanggal 20. Adapun untuk SD itu ada 3 jalur Bapak, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur zonasi. Jalur zonasinya 80%. Zona untuk SD itu adalah zona desa. Kita misalkan di Kecamatan Purwakarta ada 9 kelurahan dan 1 desa. Maka zonanya yaitu zona wilayah desa tersebut. Di Negeri Kidul berarti masyarakat Negeri Kidul, misalnya di desa Negeri Kidul berarti sekolahnya harus di zona Negeri Kidul. Itu 80% zona desa. Kemudian yang 20% lagi itu 15% jalur afirmasi. Jalur afirmasinya itu untuk masyarakat di bawah garis terlalu radikal kalau saya ngomong miskin gitu, kurang mampu gitu ya, masyarakat yang kurang mampu, dengan ditandai keikutsertaan dalam program pemerintah baik PKH
kemudian KIP, kemudian kalau di program pemerintah daerah ataupun pusat seperti Jamkis dan lain sebagainya. Maka itu yang kita akomodir. Tapi untuk anak-anak yang hanya punya SKTM dan tidak terdaftar dalam keikutsertaan program pemerintah, oleh kami masih belum diakomodir. Kemudian 15% saja, sisanya 5% digunakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua itu diperuntukkan bagi orang tuanya yang pindah tugas kedinasan. TNI, baik itu Polri, TNI, kemudian juga kedinasan misalnya di perbankan, di perusahaan-perusahaan besar yang memang betul-betul orang tuanya itu punya surat pindah tugas, kejaksaan misalnya, kemudian pengadilan dan lain sebagainya, BUMN lain yang termasuk ke dalam perusahaan besar. Kalau yang misalnya pindah tugasnya karena orang tuanya pindah hanya sebagai pindah biasa, penduduk biasa, maka tidak masuk ke dalam zona perpindahan tugas orang tua. Judulnya bukan pindah tempat tinggal ya Pak, pindah tugas. Ya. Nah ini 5%, namun 5%-nya kita bagi dua. Ini juga berdasarkan hasil musyawarah ketika kita menetapkan pada saat kita bersama-sama merumuskan Pergub tersebut. 2,5% untuk pindah tugas stok, 2,5%-nya untuk anak guru, mengakomodir anak guru yang bersekolah di tempat itu. Misalnya ada SD Negeri Kidul 1, di situ ada anak guru yang ingin membawa anaknya sekolah di situ, walaupun tinggalnya di pesawahan, maka boleh dia menggunakan jalur anak guru. Ini given anak guru, tidak anak TU atau anak tenaga administrasi lainnya. Sementara ini kita baru memberikan kesempatan kepada anak guru dulu. Itu 3 jalur itulah untuk SD, tidak ada jalur prestasi karena anak TK kita anggap untuk masuk SD tidak menggunakan prestasi apa-apa. Bahkan anak TK itu tidak boleh diuji. Kalau ada SD yang menguji bisa baca atau belum, bisa nulis atau belum, maka mohon diinformasikan kepada kami, itu adalah sebuah penistaan gitu ya. Jangan sampai yang jelas anak SD itu tidak diukur dari kemampuan akademis apapun, masuk saja gitu. Kemudian untuk SMP, Bapak dimulai tanggal 21. Pada malam harinya ditutup tanggal 20, maka malam itu juga pukul 00:01 sudah mulai dibuka jalur untuk SMP tanggal 21 sampai tanggal 3 Juli. Begitu juga ada tahapannya, afirmasi dulu sampai tanggal sekian, nanti ada di sana dalam paparannya. Kemudian jalur perpindahan tugas dulu, kemudian jalur zonasi, baru selebihnya jalur prestasi. Jadi ada tanggal-tanggal pentahapannya, tidak sekaligus. Kenapa? Karena ketika anak misalnya masuk jalur afirmasi, kemudian dia tidak masuk ke dalam rankingannya, dia bisa langsung kuotanya dimasukkan ke jalur zonasi. Dipastikan tidak ada anak kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan tidak tertampung di SMP yang ada. Dipastikan semua bisa sekolah gitu Bu. Walaupun di dalamnya ada aturan-aturan yang mengikat. Nah ini, itulah Bapak. Satu lagi, kami ingin sekali mendapat dukungan terhadap proses PPDB ini, terutama sekali berkenaan dengan tempat domisili. Tempat domisili bagi peserta didik yang ingin sekolah ke Kabupaten Purwakarta, namun sampai saat ini misalnya belum punya kakak, kemudian juga domisilinya itu masih berpindah-pindah, ikut orang tua dan lain sebagainya, ikut saudara dan lain sebagainya. Hal ini tentu kami semuanya tim bersama dengan Dewan Pendidikan memegang teguh pada regulasi yang ada. Apabila memang memenuhi persyaratannya, maka bisa kami berikan layanan. Apabila tidak, kami berikan layanan, tapi
harus mengikuti regulasi. Misalkan begini, ada orang Tasik atau orang Ciamis atau orang manapun di luar Jawa yang sudah tinggal di Kabupaten Purwakarta ini 1 tahun yang lalu sebagai pedagang, bawa anaknya ke sini dan bersekolah pindah ke sini, tapi kakaknya misalnya belum kakak Purwakarta, kakaknya misalnya masih kakak Tasik dan Ciamis. Kita perkenankan semua siapapun masyarakat se-Indonesia untuk bersekolah di sini, tapi punten sistem kita ini tetap bekerja sesuai dengan aturannya. Jarak yang akan kita pakai untuk menarik titik koordinat itu jarak sekolah dengan jarak rumah tinggalnya sesuai dengan kakaknya. Otomatis apabila di sekolah itu kuotanya masih lowong, walaupun dia jauh tempat tinggalnya tetap bisa diterima. Tapi apabila kuotanya di situ sudah overload, kita utamakan dulu zona yang terdekat dengan sekolah itu. Zona ini tidak bisa ditentukan berapa kilometer jarak dari sekolah itu, tidak. Tapi merah sendiri. Andaikan tahun kemarin hanya 1 kilo, tahun ini misalnya ketika yang dekatnya tidak lagi ada yang sekolah, bisa dia merah. Tergantung kuota yang ada di sekolah itu. Misalnya kuotanya untuk zonasi SMP misalkan 60% zonasi, 60%-nya hanya 100 orang. 100 orangnya melebar sampai sekian kilo, bisa saja. Jadi bisa mengecil, bisa melebar zona itu. Tidak ditentukan jaraknya, Pak. Pengalaman itu kejadian banyak sama saya, tapi saya balikin lagi. Silakan Bapak istilahnya mengakali sistem yang ada, tapi kalau ini sistem dipakai oleh seluruh masyarakat Purwakarta, yang akan dipermalukan oleh Bapak adalah lembaga Bapak sendiri. Dewan, DPRD, Kabupaten Purwakarta akan malu dengan sendirinya karena peraturannya dilanggar sendiri. Jangankan banyak Pak lembaga-lembaga yang lain yang begitu, tapi akhirnya nggak mau Pak, karena dia takut membawa nama baik lembaga institusinya karena dirinya sendiri. Afirmasi ada prestasi. Anda sudah melewati jalur kilometernya loh. Kalau kacamata kabupaten setempat paling masukkan ke jalur prestasi. Dan orang afirmasi pun bisa ikut prestasi, Pak. Yang dianggap bukan, mohon maaf, yang dianggap tidak mampu itu bisa ikut prestasi. Jadi dia tidak masuk afirmasi. Itu. Jadi kalau judulnya afirmasi, wah, gue ini golongan miskin nggak bisa dong ke sana. Nggak juga. Kalau prestasinya bagus, masuk di sekolah istimewa kalau memang mereka hari ini beranggapan. Kalau saya sekarang hari ini sekolah di Purwakarta tuh sama. SMP 1 sudah tidak berkibar. Malah yang paling ramai sekarang SMP 3. SMP 10 bagus. SMP 7 bagus. Jadi sekarang makin merata. Sekolah-sekolah yang di pinggiran sana tuh Babakan Cikau, dulunya sepi, sekarang kan lupa. Open outlet. Kayak daya dukungnya banyak. Yang paling nanti ke depan itu Pak, barangkali itu Pak Bu Ketua Komisi, bagaimana mengisi guru-guru mereka supaya lebih berkualitas. Artinya ada mungkin nanti dari dinas ini bisa melihat tadi zonasi guru supaya berbagi kemampuan gurunya, jangan numpuk di satu sekolah kota. Itu bagaimana membagi itu. Saya sudah usulkan ke dinas pendidikan, tetapi nanti Pak Komisi 4 dan Bu Ketua bisa dibahas supaya lebih terstruktur dan terbangun melalui aturan. Hal-hal lain saya kira PPDB sudah berjalan cukup bagus ya. Ini sudah ke 3 tahun ya, 3 tahun. Tetapi tetap pengawasan harus tetap berjalan. Mudah-mudahan tahun depan, karena
pertemuan dengan swasta baru yang tahun ini, Bu Ketua. Di tahun depan ini mudah-mudahan tidak ada lagi rintihan-rintihan dari pihak swasta yang tidak kebagian murid. Terus saya pribadi kalau mampir di tempat sekolah-sekolah kawan-kawan itu, saya bilang tolong diganti uang pendaftarannya, tidak boleh, harus dihapus. Sudah mulai Pak Pemerintah nanti kalau di daerah masih ada, pemerintah tinggal kasih aja ini peraturan bupati sebegini. Sanksinya ada loh Pak. Kan kalau servis ini kan manajer bos, jadi bisa saja nanti bosnya agak diperlambat gitu kan ya, karena itu kan panis ya. Tapi kita juga mengapresiasi sekolah-sekolah yang punya kualitas. Hal-hal lain saya kira kita perlu bersama-sama, DPRD apalagi punya komisi khusus pendidikan, kita Dewan Pendidikan yang memang selalu dan memang punya kewajiban, Dinas Pendidikan juga yang kita lihat selalu mengimprovisasi dan motivasi ya. Tetapi itu tadi celah-celah yang kekurangannya mungkin kita bisa perbaiki dalam perjalanan. Saya mengenyarankan kepada Disdik, sering-seringlah berdiskusi dengan Komisi 4, jangan nanti Komisi 4 kehilangan informasi. Ya, kalau Dewan Pendidikan termasuk orang yang sering dilaporin Pak Bu Ketua, karena sering datang Pak, ini yang lucu masyarakat begitu. Kalau ada apa-apa, ini Dewan Pendidikan kenapa nih? Nggak ada kerjanya katanya. Emang kenapa? Ada ini, yang ngurusin siapa? Tapi itulah masyarakat yang tentu saja kita harus rangkul semua. Nah, persoalan tadi Bu ABK, anak yang kebutuhan khusus, memang sebaiknya Purwakarta itu punya khusus. Tapi hari ini kita meminta Disdik juga Dewan Komisi 4 ke depan mungkin di Purwakarta harus ada itu, karena jangan sampai anak kita dalam apakah siapapun jangan pernah tertinggal untuk pendidikan. Saya paling suka menangis saya melihat itu, terus terang dimohon dibuat catatan bila perlu Purwakarta menjadi pionir untuk mengadakan sekolah yang khusus. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Purwakarta khususnya, jurusan kami telah menerima sosialisasi dari Dinas Pendidikan sendiri ya tentang PPDB khususnya untuk tahun anggaran 2022-2023. Ya alhamdulillah hasil komunikasi barusan kita telah berjalan dengan lancar, cuma kita tinggal mungkin untuk mensosialisasikannya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk mensosialisasikan khususnya ke masyarakat, ke peserta didik juga ke orang tua, dia bisa berjalan lancar lah. Mungkin Pak Haji bisa menambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan yang kedua, tadi pertama disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta hari ini sesungguhnya merupakan suatu peristiwa tahunan silaturahmi dengan Dewan Purwakarta. Yang pertama dan utama sesungguhnya ini merupakan sosialisasi yang produktif bagi masyarakat, karena pendidikan ini adalah sesuatu hal yang penting yang tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 lembaga saja. Maka dari itu Dinas Pendidikan sebagai lembaga resmi yang menaungi pertanggungjawaban peserta didik di seluruh Purwakarta menggandeng anggota dewan untuk memberikan dukungan agar masyarakat kita bisa tepat dalam memilih, memilah, dan juga mendorong semangat untuk belajar melalui PPDB ini. Karena dengan PPDB yang tepat sasaran, tentu masyarakat juga tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Yang sering beredar pertanyaan adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan
tentu penyimpangan-penyimpangan ini yang paling penting tadi. Jadi kita kawal bersama agar PPDB yang sudah menggunakan sistem ini betul-betul dimanfaatkan 100% tanpa penyimpangan. Jadi masyarakat pun sudah tidak ragu lagi bahwa zonasi, afirmasi, serta bagaimana prestasi itu betul-betul mendapatkan porsinya sesuai dengan slotnya masing-masing tanpa penyimpangan sedikit pun. Terima kasih banyak. Tadi Dinas Pendidikan sudah menyampaikan dengan gamblang dan jelas, dan kami akan dukung 100% untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus ikut mengawal. Terima kasih.